Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan tragedi terulang. Kamu sudah bangun, Kak. Lihat baju ini. Tuan Hawthorne membelikannya dari Nidza untukku. Ini senilai gaji kerjamu bertahun-tahun. Ada apa? Kamu sudah lama menatapku. Mungkinkah kamu juga menyukai gaun ini? Begini saja, hina aku beberapa kali lagi. Lakukan dengan sangat kasar. Setelah siaran langsung pesta pertunangan, dan aku bosan memakainya, aku akan membiarkanmu mencobanya. Dasar sapi bodoh. Memangnya kenapa kalau kamu putri kandung? Kamu tetap bukan favorit. Setelah hari ini berakhir, aku akan mencari cara memeras setiap tetes nilai dari dirimu. Adikku tersayang, hal konyol apa yang kamu katakan. Kenapa aku harus menghinamu? Hari ini, kamu benar-benar sangat cantik mempesona. Hanya kamu yang pantas memakai gaun ini. Lihat wajah ini, kulit ini. Memanggilmu malaikat kiriman surga bahkan tidak cukup untukmu. Kamu adalah kebanggaan keluarga Greer kita. Kamu adalah adik terbaikku. Peringatan. Dipuji oleh Madeline Greer. Penampilan -1, kejelasan kontur wajah menurun. Kak, berhenti. Kamu lebih dari sekadar cantik. Kak, kamu itu baik hati. Kamu permata berbakat yang murni. Kamu pasti akan memenangkan Oscar. Menikah dengan keluarga kaya, memiliki banyak anak pintar, dan hidup bahagia selamanya. Peringatan keras. Penampilan berkurang 2. Ketinggian batang hidung menurun. Distribusi lemak wajah sedang kembali. Diam saja. Avery, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Kamu merundung Avery lagi. Bisa tidak kamu menerimanya? Ibu, dia terus memujiku. Wajahku, ada yang salah dengannya. Madeline, kamu kenapa? Omong kosong apa ini? Hari apa ini sekarang? Apa kamu tidak tahu? Berhenti membuat keributan di sini. Sepertinya kamu mencari masalah. Kamu mau ditampar ya? Ibu, ayah, kakak-kakak. Aku kenapa? Apa aku salah bicara? Bukankah adikku sangat cantik? Bukankah dia hebat? Dia pantas dipuji. Aku sangat bahagia untuk adikku. Dulu, aku tidak melakukannya dengan baik. Aku pasti berubah sekarang. Aku akan memuji adikku setiap hari. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa adikku adalah yang terbaik. Tidak. Hari ini adalah hari besar milik adikmu. Tentu kamu harus memujinya. Tapi kamu harus berhati-hati. Maksudku, kamu jangan berlebihan. Dengarkan saja kami. Dasar kampungan. Apa yang kamu tahu? Hanya kami yang tahu cara memperlakukan Avery dengan baik. Cepat marahi dia. Benar sekali. Kami menyuruhmu memarahinya. Lakukan saja. Jangan banyak bicara. Avery sudah tidak sabar. Kamu ingin aku memarahimu? Merundungmu? Semakin kasar, semakin baik. Kamu bodoh sekali. Dahulu aku memperlakukan Avery sangat buruk. Hati nuraniku sudah lama merasa terbebani. Aku, Madeline, bersumpah. Aku tidak akan menghina Avery lagi. Satu kata pun tidak akan kuucapkan. Aku akan memujinya setiap hari. Aku ingin seluruh dunia mengetahuinya. Bahwa adik perempuanku adalah gadis terbaik di dunia ini. Poin penampilan berkurang 10. Statistik tubuh menurun secara keseluruhan. Apa kamu sudah siap, Nona Greer? Kamu tampil dalam 10 menit lagi. Tuan Hawthorne dan seluruh tamu undangan sedang menunggu kamu di lobi. Siaran langsungnya akan segera dimulai. Kakak, aku memohon kepadamu. Cepat hina aku sekarang. Sebut aku jelek dan juga gendut. Wajahku tidak boleh rusak hari ini. Tuan Hawthorne akan meninggalkanku. Careerku juga akan segera berakhir. Aku tidak bisa kehilangan keluarga Hawthorne. Utang judi yang aku miliki harus dilunasi oleh keluarga Hawthorne. Madeline, ayolah. Katakan hal buruk pada Avery sekarang. Anggap saja aku memohon kepadamu. Mengerti? Madeline, jika tidak menghinanya hari ini, maka jangan memanggilku ayah lagi. Madeline, menghina Avery demi kebaikannya sendiri.
Jangan menjadi orang yang bodoh. Aku memohon kepadamu, cepat hina dia sekarang. Aku akan bekerja keras untukmu nanti. Aku akan melakukan apapun. Inilah keluarga yang dahulu sangat aku sayangi dan hargai. Dahulu aku melakukan segalanya untukmu. Dahulu aku benar-benar mempercayainya bahwa itu demi kebaikan Avery. Tapi aku justru mati mengenaskan. Sekarang aku akan membalas kalian. Sudah, berhenti menangis sekarang. Lihat, riasan wajahmu sudah luntur. Cepat kemari. Karena kalian semua mengatakannya bahwa ini terbaik bagi adikku, meskipun ini terasa sangat sulit, aku terpaksa harus melakukannya. Kalau bukan karena jalang ini, yang hinaannya terbukti manjur bagiku, aku tidak akan menemuinya. Setelah kecantikanku kembali nanti, dan menikahi Tuan Hawthorne, pasti akan kubuat dia membayar. Kamu memukulku. Kamu berani memukulku. Putri kesayanganku, wajahmu. Anak nakal. Apa kamu sudah gila? Dengarkan baik-baik. Aku akan membuangmu ke panti asuhan desa. Madeline, sebaiknya kamu menjelaskan semuanya. Atau tidak, lupakan soal pesta pertunangan ini. Aku tidak membiarkanmu keluar rumah. Wajar saja, kamu dari desa. Kamu anak nakal yang buruk. Dan suka memukul orang. Sepertinya kamu memang mencari masalah. Adik, aku minta maaf. Maafkan aku. Apa tadi aku terlalu pelan saat memukulmu tadi? Atau apa tadi salah sasaran? Kakak, katakan saja dan aku memperbaikinya. Baru saja, bukankah kakak memegang kakiku dan memintaku memperlakukannya seperti dulu? Aku menyuruhmu memarahiku, bukan menyuruhmu memukulku. Marahi aku, apa kamu mengerti? Oh, jadi kamu ingin dimarahi. Tanpa pukulan. Tapi memarahi juga salah. Kakak, kamu sangat murni, baik hati, dan cantik. Mana mungkin aku memakai bahasa kotor dan kejam padamu? Hanya memikirkan kata-kata itu keluar dari mulutku dan merusak citramu, hati nuraniku merasa sakit. Aku bahkan sulit bernapas. Lupakan soal merusak citra. Anak nakal, jika Avery ingin dimarahi, marahi dia sekeras mungkin. Semakin kasar, semakin baik. Ini demi kebaikannya sendiri. Apa kamu mengerti? Iya, marahi dia seperti dulu. Jangan, rasanya tidak benar. Itu terlalu jahat. Jika hanya aku yang mengatakan itu pada kakak, itu terlalu kejam. Aku tidak tahan, aku akan bermimpi buruk. Micah, Caleb, kalian juga marahi aku. Berikan contoh pada kakak, agar dia tahu memarahiku wajar. Ini demi kebaikanku. Cepat. Avery, ini sepertinya tidak benar. Kamu bukan Madeline. Mana mungkin kami memarahimu? Lagi pula, hari ini hari pertunanganmu. Apa salahnya? Wajahku hampir hancur. Apa gunanya pesta ini sekarang? Oh, Micah, aku memohon padamu. Cukup marahi aku. Saat kakak melihatmu memarahiku, dia tidak merasa bersalah lagi. Micah, Caleb, lakukan sesuai perintah Avery. Apa susahnya memarahinya sedikit? Ini semua demi kebaikannya sendiri. Cepat. Aku memarahi Avery? Segera marahi dia. Biarkan dia belajar. Jika wajah Avery hancur, keluarga Hawthorne tidak memberikan pendanaan lagi pada keluarga kita. Baik, aku melakukannya. Avery, lihat dirimu. Kenapa terus menangis? Wajahmu cantik tapi otakmu kosong. Aktingmu sangat menyedihkan. Kamu bodoh seperti babi. Jika keluarga tidak mengeluarkan uang demi fasilitasmu, apa kamu bisa di sini? Kamu hanya penipu. Tanpa Tuan Hawthorne dan keluarga Greer, kamu bukan apa-apa. Oh, aku tetap tidak paham. Tidak? Kamu terlalu sopan. Biar aku mencoba. Kamu benar-benar mengacau. Dasar jalang. Kamu selalu terlihat seperti monster. Siapapun yang melihatmu pasti akan memuntahkan makanannya. Kamu hanya beruntung. Karena tidak ada yang tahu kamu palsu. Jika tidak, dengan wajahmu itu, kami sudah membuangmu ke selokan. Tapi kamu di sini berpura-pura kasihan dan mempermainkan kami. Menjijikan. Hei kamu. Avery. Bersabar saja.
Pikirkan kepentingan yang lebih besar. Apa kamu pikir Tuan Hawthorne menyukaimu? Tanpa wajah itu, kamu lebih buruk dari gadis kelab. Kakak, perhatikan cara mereka menghinaku. Hinaan itu tidak menggangguku. Jadi ini cara untuk menyadarkanmu. Ya ampun, aku benar-benar belajar banyak hal. Ayo, Saudara-saudaraku tersayang, demi keuntungan, kalian bahkan menghina adik kesayangan kalian tanpa rasa kasihan sedikit pun. Aku hanya bertanya-tanya. Saat semua ini terungkap ke publik, dan kalian merasakan hidupku dulu serta semua yang aku alami, apa kalian masih bisa setenang ini? Meskipun dia pewaris sah, ini berlebihan. Sebarkan dan bocorkan semua informasinya. Aku merasa kasihan pada Avery. Bagaimana bisa ada kakak seperti ini? Semuanya, mari melaporkannya ke kantornya. Pergi ke neraka, Madeline Jalang. Video ini diedit dengan sangat baik. mari kita memperkeruh suasananya, hancurkan reputasinya, dan pastikan dia tidak akan bangkit. Tepat sekali. Dengan begini, saat kita menghadapinya nanti, tidak akan ada yang peduli. Jalang, keluar sekarang juga. Ibu, ayah, saudara-saudaraku, trik ini adalah sesuatu yang kupelajari dari kalian. Madeline, cepat ikuti kakak-kakakmu dan menghina Avery. Cepat. Apalagi yang kamu tunggu? Kita kehabisan waktu. Tapi, Kenapa kamu merasa ragu? kata-kata itu sangat kasar. Kakak-kakakku sangat mahir melakukannya. Mereka pasti selalu berlatih. Aku sudah lama tidak memaki orang. Aku takut tidak melakukannya dengan benar, dan akhirnya mengecewakan kakakku. Kami memintamu untuk membantu Avery. Berhenti mencari-cari alasan. Kamu benar-benar meminta dipukul. Tunggu, bagaimana kalau aku berlatih kepada kalian semua? Bagaimana? Begitu aku mulai terbiasa, aku pasti akan menjadi lebih kasar daripada kalian, bahkan lebih buruk. Madeline, apa maksud perkataanmu itu? Dasar gadis tidak berguna. Beraninya kamu menjadikan kami bahan latihan? Madeline, kami adalah tetuamu. Mereka adalah kakak-kakakmu. Madeline, jaga nada bicaramu. Begitu hal tertentu diucapkan, hasilnya tidak akan baik. Ini hanya latihan kecil, ini tidak sungguhan. Atau sebenarnya kalian tidak benar-benar ingin aku membantu kakakku? Ibu, ayah, kakak, biarkan kakak berlatih saja. Ini cuma beberapa hinaan. Ini tidak akan membunuh kalian. Lagi pula, baru saja kalian sangat senang menghinaku. Setelah pesta pertunangan, semua akan berakhir. Demi Avery, baik, berlatih saja. Begitu Avery menikahi Tuan Hawthorne, dia menjadi nyonya besar keluarga Hawthorne demi kekayaan keluarga Hawthorne. Yang sangat besar, sedikit hinaan bukan apa-apa. Kui, kamu pikir bisa menghinaku? Baik, cepat lakukan. Terima kasih, ibu dan ayah. Terima kasih, kakak. Terima kasih. Kalian sudah berkorban besar. Demi kakak kalian. Aku mulai, ya? Iya. Bagaimana aku harus mendalami karakter ini? Haruskah aku membayangkan kalian penjahat? Musuh-musuhku? Iya. Cepat. Dasar nenek sihir tua. Sikap pilih kasihmu sungguh memuakan. Kamu merundung putri kandung demi anak palsu. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Kamu berani memukulku. Dasar pria tua munafik. Menjadikan anak palsu sebagai alat tawar. Dan putri kandungmu sebagai pion.
Kamu menjual jiwamu demi uang. Madeline, kamu. Dasar bajingan bermuka dua. Merencanakan rencana jahat terhadap adik sendiri. Pendidikanmu benar-benar sia-sia. Astaga, beraninya kamu. Dasar bodoh tidak berotak. Kamu parasit yang menumpang hidup di keluarga. Apa yang bisa kamu lakukan selain menggonggong? Guk-guk. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Oh, aku minta maaf. Aku hanya terbawa suasana, menganggap kalian sebagai musuh, dan tanganku bergerak sendiri. Aku sungguh tidak sengaja. Maafkan aku, maafkan aku. Lihat ini, lihat ini. Apa yang terjadi? Ini sungguh tidak berguna. Pukul dia. Kamu mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Avery. Kakak, tolong jangan marah. Begini, aku rasa sudah menemukan suasananya. Bagaimana kalau aku mencobanya sekarang? Benar-benar menghinamu dengan kata-kataku. Benarkah? Iya. Kalau begitu, lakukan sekarang. Sekarang juga. Kalau begitu, aku memulai. Kakak, kamu benar-benar seorang. Seorang apa? Katakan. Seorang yang egois, jahat, penipu yang menghisap darah yang terlihat cantik karenaku. Dihina oleh target. Penampilan +2. Iya, begitu saja. Lanjutkan, kakak. Jangan berhenti. Akhirnya, kamu memahaminya. Ya, Madeline. Terus hina dia. Kamu mencuri hidupku, mencuri orang tuaku, dan kamu berpura-pura anggun. Padahal, kenyataannya hidungmu bengkok sampai ke rahang, dan kelopak matamu menjepit lalat. Cantik alami, omong kosong belaka, idola baru di dunia hiburan, mana mungkin. Kamu penipu busuk berhati hitam. Dihina. Penampilan +5. Iya, lanjutkan. Menggunakan penampilanmu untuk menjebak orang di mana-mana, kamu mengencani banyak orang, mencuri peran, dan menginjak teman untuk naik. Piala aktris terbaikmu. Dicuri dengan cara kotor, benar kan? Tepat sekali. Jangan berhenti. Dan pernikahan dengan keluarga Hawthorne. Jika bukan karena kamu mencuri kredit video penyelamatanku untuk mendekati Tuan Hawthorne, dengan wajah labu tuamu yang tidak akan disentuh babi, apa Tuan Hawthorne akan melihatmu? Kamu hanya pemburu harta yang mengejar kekayaan dan statusnya. Suatu hari nanti, kamu tenggelam dalam ludah orang. Bahkan anjing liar yang lewat akan meludahimu. Iya, begitu saja. Kakak, lanjutkan. Jangan berhenti. Sebut, aku tidak tahu malu. Katakan aku mencuri identitasmu. Katakan aku pantas mati. Terus merasa puas. Kebahagiaanmu sekarang akan menjadi penderitaan nanti. Menghisap darahku. Ada bunganya. Darah dibayar darah. Nona Greer, akhirnya waktunya tiba. Tuan Hawthorne sudah menjemputmu. Para tamu sedang menunggu. Siaran langsungnya sudah dimulai. Segera perbaiki riasanmu dan kenakan gaunmu. Madeline, kamu bodoh. Berkat kamu, akhirnya aku mendapatkan segalanya. Dan kamu, setelah organ tubuhmu diambil, kamu tidak akan berguna lagi. Kamu tidak akan pulih seumur hidup. Sekarang, aku menyatakan pesta pertunangan resmi dimulai. Silakan Nona Greer naik untuk memberikan pidato. Madeline, setelah organ tubuhmu diambil, kamu tidak akan berguna lagi. Kamu tidak akan pernah bisa pulih. Bagus. Terima kasih sudah datang ke pesta pertunangan Tuan Hawthorne dan aku. Sebelum acaranya dimulai, aku ingin memberikan ucapan terima kasih khusus kepada saudaraku. Avery, kamu anak yatim piatu. Kamu tidak pantas hidup di dunia. Dasar jalang, mati saja kamu. Kamu kesayangan kecilku. Madeline, kamu akan mati hari ini. Ayo, sebarkan darah wanita ini. Pasukan Avery akan menghancurkannya.
Begitukah perilaku pewaris sah itu? Dia lebih rendah dari anjingku. Madeline, keluar dari keluarga Greer. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Kakak biasanya tidak memarahiku sekasar ini. Mungkin kakak merasa sedikit tidak aman hari ini. Lagi pula, aku hanya anak angkat. Tapi aku yang menikahi Tuan Hawthorne. Dia pewaris sah, tapi masih saja menindas Avery. Benar-benar seperti ular. Madeline hanya cemburu karena Avery cantik dan baik. Serta dicintai Tuan Hawthorne. Terus kalau dia pewaris sah, siapa yang mau menyukai orang jahat seperti dia? Kamu anak durhaka. Segera minta maaf pada Avery. Ini sedang disiarkan langsung. Madeline, tega sekali kamu memperlakukan saudaramu begini. Kalau aku tahu, aku tidak akan melahirkanmu. Madeline, kamu baru saja kembali, tapi sudah memukul dan memaki Avery. Dia membawakanmu minum. Tapi kamu malah menyiramnya. Kamu wanita tidak punya hati. Berlutut dan minta maaf sekarang. Tampar dirimu sendiri sampai Avery merasa puas. Kalau tidak, kami tidak menganggapmu sebagai saudara lagi. Madeline, kamu tidak tahan lagi kan? Kamu hanya batu loncatan untuk kesuksesanku. Selain untuk aku manfaatkan, kamu tidak punya nilai apapun. Kalian bekerja sama memfitnahku. Apa kalian pikir aku tidak punya bukti? Kakak, aku akan menyimpan rahasia ini untukmu. Asalkan kamu merasa bahagia. Madeline, terus saja berlagak tangguh. Kita lihat saja bukti apa yang kamu miliki. Tuan Hawthorne, akhirnya kamu datang. Kakak menyiksaku. Di dalam ruang tunggu, dia memukul dan membentakku. Sekarang dia sedang menjebakku. Aku sangat merasa takut. Kamu berani menyentuh wanitaku? Kamu benar-benar ingin mati. Berlututlah di hadapan Avery. Minta maaf sekarang juga. Inilah orang yang kuselamatkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Lebih baik aku menyelamatkan seekor anjing. Anjing akan mengibaskan ekor untuk menyenangkan hatiku. Segera berlutut sekarang juga. Lalu hadapi kamera siaran langsung dan tampar dirimu 100 kali. Sambil menampar, katakanlah, aku adalah anak yang menyedihkan. Maafkan aku, Avery, sampai Avery merasa puas. Tuan Hawthorne, tunggu sebentar. Ini mungkin bukan ide yang bagus. Memangnya kenapa? Siapapun yang menyentuh milikku harus membayar harganya. Bagaimana jika aku menolak? Maka aku yang akan membantumu. Jangan melunjak. Anak nakal. Lakukan apa yang dikatakan Tuan Hawthorne. Kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Mulai menampar. Kamu penyebab kekacauan ini. Jangan menyeret kami bersamamu. Madeline, jangan tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Setelah kamu selesai, Avery harus melanjutkan pernikahannya. Benar-benar perusak suasana. Persetan denganmu. Inilah keluarga yang aku sayangi dengan sepenuh hatiku. Madeline, memangnya kenapa jika kamu yang asli? Kamu berada di bawahku seumur hidup. Berlutut di bawah kakiku. Tuan Hawthorne adalah milikku. Keluarga Greer adalah milikku. Kasih sayang semua orang adalah milikku. Aku memiliki segalanya sekarang. Kamu tidak bisa mengancamku lagi. Baiklah. Ada beberapa patah kata yang ingin aku katakan kepada kakakku. Setidaknya, kamu mulai sadar diri. Akhirnya, kamu meminta maaf. Cepat lakukan. Jangan menunda pernikahan Avery. Benar, kamu tetap harus menampar dirimu. Jangan berhenti sebelum Avery merasa sangat puas. Berikan mikrofon itu kepadanya.
Avery, jika mereka mengetahui wajah aslimu yang sebenarnya, apa mereka masih akan mendukungmu di sisimu? Kakakku adalah orang yang cantik dan juga baik hati, dengan kemampuan berakting tingkat tinggi. Dia adalah orang paling suci yang ada di dunia ini. Madeline, tutup mulutmu itu. Kak, aku sedang memujimu. Apa kamu tidak senang? Aku tidak melakukannya. Sekarang kamu bisa berbicara manis? Sudah terlambat. Kenapa tidak melakukannya sedari tadi? Benar, kerusakannya sudah terjadi. Kamu sudah menghinanya. Berhenti memalsukan ikatan saudari ini. Ini menjijikan. Berlutut dan segera tampar dirimu. Jangan membuang waktu. Mungkin Avery itu penipu, tapi dia penurut dan baik. Dia tidak sepertiku, wanita jahat yang gila kuasa. Kami benar-benar berbeda. Peringatan, Avery, elastisitas wajahmu menurun. Dia adalah anugerah berharga yang diberikan langit untuk kita. Dia membuat seluruh dunia menjadi lebih baik dan indah. Peringatan, batang hidungmu amblas. Diam. Berhenti memujiku. Dasar bocah nakal. Tutup mulutmu. Hentikan, Madeline. Kalian tidak boleh memujinya. Segera letakkan mikrofon itu. Kamu bisa membunuh Avery. Dasar jalang, kamu sengaja melakukannya. Berhenti memuji dan segera hina. Avery, apa yang terjadi? Apa keluarga Greer gila? Kenapa mereka melarang pujian itu? Apa mereka ingin dihina? Benar kan? Madeline melakukan tepat apa yang mereka mau dengan memuji Avery. Kenapa mereka sangat kesal? Kalian merasa ini aneh? Setiap kali aku menghina Avery, keluarga Greer merasa sangat senang. Tapi saat aku memujinya, keluarga Greer mulai menggigit seperti anjing gila. Itu karena ini bagian dari rencana mereka. Tidak, aku tidak melakukannya. Dia menjebakku. Tuan Hawthorne, dia melakukan ini karena kami mengungkap rahasianya. Dia hanya sedang putus asa. Siapapun, seret wanita jahat ini keluar dari sini. Oh, tunggu. Dylan Hawthorne, kamu memperlakukan adikku seperti boneka bayi dan membiayai keluarga Greer, kan? Apa kamu benar-benar mengira adikku sungguh mencintaimu? Tidakkah kamu ingin tahu kebenarannya? Jika bukan karena uang, siapa yang mau dengan Hawthorne? Bocah Hawthorne itu jelek dan sangat pemarah. Setelah aku menikahi keluarga Hawthorne, aku akan menyingkirkan Madeline dulu, si penipu itu. Lalu aku menguras harta mereka. Aku buruk rupa dan pemarah. Kamu menikahiku hanya demi uangku. Bukan begitu, Tuan Hawthorne. Aku bisa menjelaskannya. Setelah aku masuk ke keluarga ini dan mendapatkan dana proyeknya, aku akan membunuh Dylan dulu, si kodok itu. Lalu aku akan menguasai keluarga Hawthorne. Matikan sekarang juga. Bukan, tidak seperti itu. Dasar wanita jalang. Semua barang yang kamu kenakan aku yang membelinya. Lepaskan semuanya. Tuan Hawthorne, ini semua pemberian darimu. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Ibu, ayah, suruh Tuan Hawthorne berhenti. Tuan Hawthorne, ini semua hanya kesalahpahaman. Persetan dengan kesalahpahamanmu. Jam ini diambil dariku dan diberikan Avery padamu, kan? Ya ampun. Dasar, tidak tahu malu. Ikat pinggang ini aku yang membelinya. Kamu begitu tidak tahu malu, sampai menyuruhku membelikannya untukmu. Tuan Hawthorne, tenang, dengarkan aku. Berhenti mengatakan omong kosong padaku. Kalau mutiara ini, juga aku yang membelinya, kan? Kamu sungguh berani, Dylan. Bagaimanapun, kamu itu hanya junior. Sialan kamu. Beraninya merencanakan sesuatu melawanku. Aku akan membuat seluruh keluargamu membayar harganya. Avery,
agar kamu bisa merasa takut. Peringatan Avery, kamu harus segera dipermalukan. Dalam 10 menit, wajahmu akan kembali ke setelan pabriknya. Tidak, aku sudah bekerja keras untuk ini. Aku akan segera menikah dengan keluarga Hawthorne. Aku tidak bisa membiarkannya sia-sia sekarang. Lempar mereka semua ke laut lepas dan beri makan hiu. Tidak, aku tidak mau. Tuan Hawthorne, kumohon. Tuan Hawthorne, itu benar. Aku mengatakan semua hal itu. Tuan Hawthorne, tolong hukum aku. Aku hanya meminta setelah aku pergi, kamu berhenti mencari kebenarannya. Berhenti. Trik baru apa lagi ini? Berpura-pura kasihan demi mendapatkan simpati. Cukup usaha yang bagus, Kak. Tapi Avery terlihat sangat menyedihkan. Teman-teman, apakah ada rahasia di balik semua ini? Tuan Hawthorne, mohon hukum aku. Kamu boleh menghukumku sesukamu. Aku memang berasal dari keluarga miskin. Menyelamatkan nyawamu dan menemanimu belakangan ini sudah lebih dari cukup bagiku. Avery, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, Tuan Hawthorne. Ini tidak sakit sama sekali. Jangan menyalahkan kakakku. Kamu yang melakukan ini. Saat kakak berada di desa, di panti asuhan, dia selalu dirundung orang lain. Jadi, kondisi mentalnya agak tidak stabil. Dia membenciku karena merebut hidupnya. Makanya dia sering memukul dan membentakku. Namun, itu tidak masalah. Selama Tuan Hawthorne ada di sini, aku akan baik-baik saja. Avery, aku minta maaf. Aku sudah salah paham padamu. Ayo, cepat bangun. Lihat baik-baik, dasar bodoh. Apakah ini benar-benar bekas luka? Tidak, Tuan Hawthorne. Dengarkan aku. Kamu dasar ular. Berani membohongiku secara terang-terangan. Keamanan. Seret seluruh keluarga ini dari sini. Aku tidak bisa membiarkan mereka membawaku. Tuan Hawthorne, ini adalah tanda kenangan darimu karena sudah menyelamatkan nyawamu. Karena kamu tidak membutuhkanku lagi, aku akan mengembalikan liontin ini kepadamu juga. Oh, tunggu. Kamu benar-benar mencintaiku? Tuan Hawthorne, tentu saja aku sangat mencintaimu. Jika aku tidak mencintaimu, kenapa aku selalu menyimpan liontin ini bersamaku? Jangan membatalkan pernikahan kita ya. Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kalau tidak, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tuan Hawthorne, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu menginginkanku? Malam ini, mari kita sempurnakan pernikahan kita. Bagaimana menurutmu? Baik, sayangku. Aku salah tadi. Pergi beristirahat sekarang. Ayo bangun. Itu hanya sebuah lelucon kecil yang kami mainkan pada semua orang. Untuk menghangatkan suasana. Semuanya, tolong tunggu 5 menit. Upacara pertunangannya akan berlanjut. Avery, saat aku mencari seseorang untuk menyelamatkan Dylan, kamu mengaku-ngaku berjasa. Kamu pikir aku tidak punya bukti? Teruskan saja aktingmu. Setelah kami membongkar kasus ini, aku akan melihat bagaimana kamu berkelit. Jadi itu semua hanya acting. Avery benar-benar aktris pemenang penghargaan. Aktingnya sungguh luar biasa. Tuan Hawthorne sangat memanjakan Avery. Lihat. Lihat betapa mesranya mereka.
Peringatan, Avery. Segera terima berkah pembalikan itu. Atau dalam 10 menit, kamu akan dikembalikan ke pengaturan awal. Demi wajah ini, aku sudah membunuh beberapa wanita itu. Aku takkan membiarkan semuanya sia-sia. Berhenti berakting. Kamu juga harus pergi. Beristirahat sekarang. Tuan Hawthorne, kami menemukan petunjuk kematian Nona muda. Siapa? Siapa sebenarnya yang membunuh Rosie? Sepertinya ini terkait dengan seseorang yang memiliki sistem berkah. Datanya masih dalam pengiriman. Kamu akan melihatnya sebentar lagi. Satu-satunya adik perempuanku meninggal tanpa alasan jelas. Saat aku menangkap pembunuhnya, aku akan mencabik-cabiknya. Ayah, Ibu, kakak-kakak, aku tidak menyangka kalian memperlakukanku begini di hari pernikahan. Sepertinya di hati kalian hanya memedulikan Afri. Kalian tidak mencintaiku sama sekali. Ya, sebaiknya aku pergi saja. Jangan, kamu tidak boleh pergi. Jika dia pergi, reputasiku akan hancur total. Kakak, mana mungkin ayah dan ibu tidak mencintaimu? Benar, Madeline. Kita semua ini keluarga. Kami hanya merendahkanmu demi melindungi citra Avery. Ini semua hanya kesalahpahaman. Nancy, saat kamu sudah di atas panggung, kamu harus memarahi Avery di depan semua orang. Tidak. Aku tidak akan memarahi Avery lagi. Tidak. Kakak, ini hanya acting. Semakin kejam kamu memarahiku, semakin terlihat kesabaran dan kemurahanku. Nanti para netizen akan semakin mengasihaniku. Keluarga kita akan menjadi lebih baik. Tepat sekali. Tapi, aku tidak mau melakukannya. Astaga, Madeline, jangan tidak pandai bersyukur. Kamu ragu hanya karena masalah sepele. Sepertinya sikapmu perlu diperbaiki. Dasar wanita sialan. Begini sikapmu saat memohon bantuan. Avery, kamu harus segera dihina, atau kamu akan diatur ulang. Kakak, aku mengetahuinya. Aku mengetahui kalau dulu, aku sering membuatmu marah. Ini semua salahku. Aku memohon bantuanmu. Kakak, aku memohon padamu. Naiklah ke panggung dan mencaciku habis-habisan. Baik. Aku akan melakukannya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Bagus. Avery, seingatku, kamu mungkin makin cantik saat dimarahi, tapi organ tubuhmu akan cepat rusak. Karena kamu sangat ingin aku mencaci makimu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Selanjutnya, mari kita sambut kakak pengantin wanita. Madeline, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Aku tidak percaya mereka membiarkan penyihir ini memberikan pidato. Avery sungguh sangat murah hati. Madeline sering merundung dirinya, tapi Avery bahkan tidak mengusir Madeline keluar dari rumah ini. Turun. Siapa yang mau mendengar omong kosongmu? Benar sekali. Turun dari panggung sekarang. Kakak, ada apa sekarang? Kakak, dengarkan aku. Semua orang sedang menyerang aku. Aku benar-benar merasa sangat takut. Tidak, kakak. Aku tidak seharusnya naik ke sana. Tidak mungkin. Kamu harus melakukannya. Madeline, kamu baru saja menyetujui hal ini. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Apa kamu sedang mempermainkan kami?
Tidak, bukan seperti itu. Hanya saja, aku sedang merasa sedikit trauma. Aku takut, kalau kali ini, kamu tidak akan membersihkan namaku lagi. Selalu saja ada alasannya. Kalau begitu, beritahukan kami. Apa syaratnya agar kamu mau naik? Sebaiknya aku tidak mengatakannya. Kakak, katakan saja. Asal kamu naik dan menghinaku, aku akan menyetujui semua ucapanmu. Benarkah? Benar, kakak. Katakan saja. Syaratku adalah agar kalian semua, atas semua hinaan yang kalian berikan, berlutut dan meminta maaf di depan umum. Ini tidak mungkin. Kamu mau kami di depan umum berlutut dan meminta maaf kepadamu? Ini sedang disiarkan secara langsung. Ini memalukan bagi keluarga Greer. Tepat sekali. Dasar anak tidak tahu diuntung. Beraninya kamu memintaku. Berlutut dan meminta maaf. Kepadamu di depan umum. Ayah juga merasa ini tidak benar, kan? Aku sudah memberitahumu kalau aku tidak akan melakukannya. Kak, bukannya aku tidak mau membantumu sekarang. Aku hanya tidak bisa mengatasi rasa trauma itu. Peringatan, Avery, wajahmu dalam 5 menit akan kembali ke pengaturan awal. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Ibu, ayah, kakak-kakak, lakukan saja perkataan kakak. Asalkan dia naik panggung dan memarahiku, setelah penampilanku kembali normal, kalian bebas menghadapinya sesuka hati. Ini hanya soal mengatakan beberapa kata. Ibu, ayah, kakak-kakak, waktu hampir habis sekarang. Kalian mau melihatku kehilangan kesempatan? Menikah dengan keluarga Hawthorne? Tidak mungkin. Ini memalukan bagi orang seperti kita. Tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk berlutut kepada anaknya sendiri. Peringatan, Avery, kembali ke pengaturan awal 4 menit lagi. Ayah, ibu, apa kalian benar-benar ingin melihatku mati? Avery, berlutut dan meminta maaf di umum. Itu terlalu berlebihan. Baiklah, jika ibu, ayah, dan kakak menolak, tidak apa-apa juga. Aku pergi saja. Jangan. Kakak, kami minta maaf. Ibu, ayah, kakak-kakak, wajahku hampir membusuk. Kalau aku tidak menikah dengan keluarga Hawthorne, pendanaan keluarga kita akan gagal dan kita akan bangkrut. Apa kalian semua mau tidur di jalanan? Ibu, ayah, waktunya hampir habis. Semuanya. Aku minta maaf. Sebenarnya, Madeline tidak merundung Avery sama sekali. Dan dia juga tidak memarahinya. Ini semua karena kami pilih kasih dan melakukan kesalahan. Iya, benar. Kakak tidak mempersulitku. Hanya ibu, ayah, dan kami yang pilih kasih. Jadi kami sengaja menargetkan Madeline. Ini semua kesalahan kami. Setelah semua itu, ternyata si palsu itu yang dimanja. Keluarga Greer sangat tidak berperasaan. Mereka hanya menonton Madeline ditempar. Keluarga ini hanya memanfaatkan kita. Mereka membodohi kita untuk mengeroyok Madeline. Aku tidak menyangka Avery yang membantu Madeline. Avery ternyata orang yang baik. Ibu, ayah, kakak-kakak, aku tidak punya pilihan. Sekarang, kita harus mengendalikan Madeline. Benar, ibu, ayah. Avery benar. Dalam situasi ini, kita harus kejam. Semuanya mengenai kejadian hari ini, itu memang karena kami pilih kasih. Karena itu, kami ingin meminta maaf yang tulus kepada Madeline. Madeline, aku minta maaf. Bisakah kamu memaafkan kami? Madeline, maafkan ibu. Ibu sudah pilih kasih. Ibu mengecewakanmu. Ayah juga mengecewakanmu. Ayah minta maaf.
Peringatan Avery, dalam 3 menit, wajahmu akan kembali ke setelan pabrik. Kakak, karena mereka semua sudah meminta maaf kepadamu. Sekarang kamu bisa kan? Lihat, aku baru saja ditampar dan dihujat oleh semua orang. Jadi aku masih sangat terkejut. Aku sangat trauma. Kakak, apa yang sebenarnya bisa dilakukan agar perasaanmu membaik? Sejak kembali ke keluarga Greer, aku bekerja mencari uang. Aku bahkan tidak tahu cara menghibur diriku. Kakak, katakan saja kalau kamu membutuhkan uang. Apa 30.000 itu cukup? Hanya 30.000? Kakak, harga gaun pengantinmu ini sangat mahal. Kudengar harganya lebih dari 10 juta. Lalu kamu mau berapa? Menurutku, 50 juta sepertinya bagus. Dasar kampungan. Jangan terlalu menunda. Dasar sialan. Aku memberimu jalan, tapi kamu memanfaatkannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Begini saja. Kalau ibu dan ayah tidak mau, itu tidak masalah. Aku tidak keberatan. Ibu, ayah, Tuan Hawthorne masih menunggu di bawah panggung. Menerima 50 juta dolar. Kakak, kamu sudah menerima uangnya. Bisakah kamu memarahiku sekarang? Biarkan aku berpikir. Kakak, kurasa ada yang tidak beres. Apalagi yang salah? Katakan saja. Menurutku, ibu, ayah, dan saudara laki-lakiku sepertinya memiliki banyak rasa benci terhadap diriku. Kalau mereka merasa tidak senang, aku tidak merasa ingin memarahimu. Bagaimana kalau membiarkan ibu, ayah, dan saudara-saudaraku saling bertengkar? Setelah mereka melampiaskannya, aku juga akan merasa senang. Kamu berani membuat kami bertengkar di antara kami sendiri. Aku hanya ingin kalian semua merasa bahagia. Kalau kalian tidak mau, itu tidak masalah. Peringatan Avery, pengaturan ulang pabrik dalam 2 menit. Ibu, ayah, lakukan saja perkataan Madeline. Kita sedang kehabisan waktu. Kamu dasar tua bangka tidak berguna. Sekarang setelah kamu menua, kamu tidak bisa melindungi asetmu sendiri. Aku pasti sudah buta saat itu, karena telah menikah denganmu. Kamu dasar perempuan penggoda kecil. Jika kamu tidak sengaja merencanakannya dengan membuat dirimu hamil, bagaimana mungkin kamu bisa menikah dengan keluarga kami? Kamu orang tua tidak memiliki malu. Dan kalian berdua bajingan kecil. Kalian membiarkan aku menderita dan tidak melakukan apapun pada pelakor ini. Kalian benar-benar tidak memiliki malu. Sialan. Kamu dasar tua bangka. Apa kamu merasa sangat hebat? Kamu berselingkuh di belakangnya. Ibu, ayah, kakak, tolong berhenti bertengkar. Dan kamu, jika bukan karenamu, keluarga kita tidak akan pernah disiksa oleh Madeline. Tidak, ibu, ayah. Tolong, tenang sedikit saja. Astaga, keluarga ini luar biasa. Semua orang memiliki niat masing-masing. Avery kita tetap yang terbaik. Pohon buruk tetap bisa berbuah baik. Madeline juga sangat menyedihkan. Hanya Avery yang baik kepadanya. Cukup. Peringatan Avery, pengaturan ulang pabrik dalam 1 menit. Kak, mereka sudah meminta maaf. Bisakah kamu memarahi aku sekarang? Ya sudah. Kamu baik-baik saja? Karena ibu, ayah, dan kakak sudah meluapkan amarah, maka selanjutnya, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada kakakku. Meski diperlakukan begini oleh keluarganya, Madeline masih tetap ingin untuk membela mereka. Benar-benar seorang suci. Seperti dugaan dari keturunan asli. Dia seanggun gadis dari keluarga kaya. Dia mengatakannya. Akhirnya dia mengatakannya. Madeline, marahi aku? Silakan. Setelah melakukannya, kamu akan kehilangan seluruh kegunaanmu. Aku ingin mengatakan bahwa kakakku adalah perempuan yang paling hina, penggoda tanpa rasa malu di dunia. Gabungan seluruh keluarga Greer pun tidak akan menjijikkan seperti dirinya. Tuan rumah sedang dihina. Perawatan wajah akan segera dimulai. Bagus. Wajahku akan menjadi cantik kembali. Avery hanya sedang melindunginya.
Mengapa dia menghina Avery Greer? Kamu tidak berani melawan keluarga Greer. Tapi pada Avery yang telah menolongmu, kamu benar-benar kejam. Apa kamu hanya mengetahui cara menindas orang? Pantas saja, dia berasal dari pelosok, diambil dari sebuah panti asuhan, manusia yang benar-benar tidak memiliki hati. Avery sudah sangat baik kepadanya, tapi dia malah menyerang balik. Berhenti. Jangan menyentuh kakakku. Tuan Hawthorne, biarkan kakak memarahiku. Aku berutang hal ini kepadanya. Teruskan saja, kakakku yang tersayang. Semakin kejam dirimu hari ini, akhir hidupmu akan semakin menderita. Avery Greer, terlalu dini untuk merasa puas. Avery Greer, kamu memang si manis dari lahir, terlihat menyedihkan di depan umum, tapi saat sedang berdua saja, kamu si manis tanpa rasa malu. Peringatan sistem, progres perawatan wajah. Kamu berbicara tentang rasa bersalah, tapi pada kenyataannya, kamu mengisap darah dan memakan dagingku. Kamu menikmati semua yang pada awalnya milikku, sambil berpura-pura menjadi seorang penolong. Itu membuatku merasa muak. Ya, begitu saja. Terus menghinaku. Progres perawatan. Bavnajo Shawu. Perawatan telah selesai. Kesuksesanmu dibangun dari darah dan air mataku. Pernikahan keluarga kaya dicuri lewat berbagai trik kotor. Kamu adalah lintah berkulit manusia, bertahan hidup dengan mencuri nyawa orang. Peringatan. Penghinaan sedang berlanjut. Sistem sedang mengalami kelebihan beban. Organ tuan rumah akan segera gagal. Sial. Aku terlalu fokus membuat Madeline Greer menghinaku, sampai melupakan batas penghinaan pada sistem. Begitu angkanya melewati 100%, organ tubuhku juga akan mulai gagal. Ibu dan ayah, tolong, jangan biarkan dia memarahiku lagi. Sistemku sudah kelebihan beban. Kalau dia terus berteriak, aku akan berakhir di rumah sakit. Madeline Greer, sudah cukup. Emosimu sedang tidak stabil, jadi diam saja. Berhenti membicarakan omong kosong di sini. Iya, Madeline. Turun sekarang. Ibu akan membawamu ke dokter. Jangan menakuti ibu. Ibu dan ayah, adik, aku belum selesai berteriak. Ini baru saja dimulai. Avery Greer, semua orang memujimu karena berhati baik. Tapi kebaikan hatimu itu hanya meneteskan air mata buaya di depan orang dan menganggap semua orang seperti sampah. Seluruh keluarga mengikuti permainanmu, dan kamu benar-benar menganggap dirimu sangat istimewa. Biar aku memberitahumu, kamu adalah belatung paling busuk di selokan yang bau. Kulit manusia pun tidak akan mengubah bau busuk di jiwamu. Avery Greer, kamu memiliki hati seekor ular. Kamu adalah seorang penipu, kamu mencuri hasil kerja orang lain, moralmu sudah rusak. Hentikan. Jangan biarkan dia mengumpat lagi. Anak kesayangan, kalau kamu berani berbicara lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu hanyalah parasit penghisap. Kamu sampah busuk luar dalam. Kamu pantas mati secara mengenaskan. Avery. Apa yang harus kita lakukan? Rencana ini malah menyerang Avery. Jangan panik. Madeline Greer ada di sini. Kita tetap gunakan rencana awal. Membujuknya pergi ke rumah sakit. Lalu memberikan organ tubuhnya kepada Avery. Bagaimana kalau dia menolak? Ibu. Madeline itu sangat bodoh. Dia hanya menginginkan kasih sayang kita. Ikuti saja dan puji dia. Bukannya semua aksi yang dilakukannya hanya karena dia cemburu pada Avery? Tepat sekali. Madeline Greer memberikan apapun keinginan kita. Saat kita membawanya ke rumah sakit, maka kita akan melakukannya. Semuanya, tolong tenang sebentar. Sebenarnya, putriku Avery menderita penyakit ginjal dan jantung. Jika emosinya tidak stabil, itu bisa memicu kegagalan akut. Maafkan kami. Pesta pertunangan hari ini harus segera dihentikan. Kami akan segera membawanya ke fasilitas medis khusus untuk melakukan transplantasi ginjal. Bawa dia pergi. Madeline Greer,
kamu yang membuat Avery muntah darah. Kamu harus merawatnya di rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Madeline Greer, kondisi Avery saat ini adalah karena ulahmu. Kamu bahkan tidak mau menjenguknya. Di mana rasa kemanusiaanmu? Madeline, kami hanya memintamu ke rumah sakit dan melihat keadaannya. Apa kamu benar-benar tidak mau? Madeline Greer sangat kejam dan jahat. Dia hampir membunuh Avery Greer. Bahkan dia tidak mau menjenguknya. Tepat sekali. Keluarga Greer sampai memohon padanya. Dia benar-benar keterlaluan. Kenapa kita masih berbicara? Sepertinya dia ingin Avery mati. Seseorang, tangkap wanita kejam ini dan bawa dia pergi. Benarkah hanya untuk menjenguk? Kalian bersusah payah membawaku ke rumah sakit. Bukankah sebenarnya kalian ingin membedah tubuhku? Mengambil semua organ tubuhku untuk diberikan kepada Avery Greer? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kamu pasti sedang berhalusinasi. Madeline, aku mengetahui kamu merasa terzalimi. Tapi kamu tidak bisa sekedar memfitnah kami seperti ini. Avery yang berakhir seperti ini adalah sepenuhnya kesalahanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa. Aku bisa menyelamatkannya. Aku hanya perlu memberinya beberapa pujian. Jangan. Kamu tidak boleh melakukannya. Kenapa tidak boleh? Karena adik perempuanku, Avery Greer, sama sekali tidak memiliki penyakit jantung. Dia hanya memiliki kondisi yang aneh. Dengan kondisi ini, semakin kasar aku menghinanya, dia akan menjadi semakin cantik. Tapi begitu aku memujinya, dia segera berubah menjadi buruk rupa dan menjadi lemah. Jika aku memberikan terlalu banyak pujian, organ tubuhnya akan segera gagal berfungsi. Ini disebut sistem berkat terbalik. Benar kan? Maksudmu, Avery Greer, sebenarnya adalah wanita buruk rupa yang sengaja menyuruh orang untuk menghinanya. Hanya agar terlihat cantik? Tunggu sebentar. Jadi, barusan Avery Greer memohon untuk dihina, bukan karena dia sedang bersikap murah hati, tapi karena dia membutuhkannya? Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Tapi lihat Avery Greer. Dia sedang memuntahkan darah barusan. Lihat reaksi dari keluarga Greer. Kak, hina aku. Panggil aku jelek. Panggil aku si pantat gemuk. Tolong. Madeline, katakan saja hal buruk padanya. Aku memohon, lakukan saja itu. Madeline Greer, jika tidak menghinanya hari ini, jangan pernah memanggilku ayah lagi. Madeline, menghina Avery sebenarnya adalah yang terbaik untuknya. Kak, kamu adalah kakak kandungku. Hina aku saja. Aku memohon padamu. Semua yang dikatakan Madeline Greer benar. Seluruh keluargamu mengorbankan nyawa anak kandungmu sendiri demi menjaga wajah anak palsu itu. Avery Greer, kalian benar-benar tidak tahu malu. Kami hampir saja menjadi antek rencana jahat melawan Madeline Greer. Ternyata Avery Greer adalah orang yang paling kejam. Si anak baik ini menjijikan. Bukan begitu. Aku tidak melakukan apapun. Dasar anak baik tidak tahu malu. Ini balasan karena sudah membodohi kami. Benar-benar anak baik yang memuakan. Ini sudah sangat keterlaluan. Ini sungguh keterlaluan. Berhenti memukulnya. Berhenti melempar barang. Hentikan. Berhenti. Avery Greer sedang bersamaku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Hawthorne, wanita itu, sudah membodohi kita semua. Termasuk kamu. Wanita sejahat dia menggunakan sistem untuk kejahatan seperti itu, seharusnya. Memangnya kenapa kalau dia memiliki sistem? Dipilih oleh sistem adalah takdir bagi Avery. Itu membuktikan dia dilahirkan untuk berkuasa dan menikmati segalanya. Avery, dia pantas mendapatkan yang terbaik. Bahkan jika sistem ini membunuh orang, meski orang tak bersalah, disiksa sampai mati oleh Avery Greer, apa kamu tetap tidak peduli? Cepat sekali. Dengarkan aku, Madeline Greer. Dalam hidup ini, kamu terpilih menjadi batu loncatan. Karena kamu tidak memiliki karma baik, kamu memang terlahir tidak beruntung. Wajar jika kamu tidak beruntung. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Tuan Hawthorne sangat bijaksana.
Bagi Avery kami, menikahimu adalah anugerah dari 8 masa kehidupan. Madeline Greer, sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, apa yang bisa kamu lakukan? Aku memberitahumu. Dalam hidup ini, kamu ditakdirkan menjadi batu loncatan Avery. Avery, apa kamu baik-baik saja? Tuan Hawthorne, aku merasa seperti akan mati. Jangan berbicara sembarangan. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Putriku yang malang. Seandainya ada organ yang cocok, kamu pasti bisa hidup. Ini semua adalah salahku. Aku tidak menemukan organ cocok. Bukankah kamu pandai berteriak? Karena kamu bersemangat, organmu sehat. Gunakan saja organ itu dengan baik. Segera hubungi pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Ambil apapun yang Avery butuhkan. Ambil semuanya dari Madeline Greer. Jantung, ginjal, hingga sumsum tulang. Selama semuanya cocok, siapkan semuanya sekarang juga. Madeline Greer sangatlah malang. Padahal dia adalah putri kandung mereka, tapi dia didesak sejauh ini. Sekarang dia tidak akan bisa selamat. Keluarga Hawthorne sangatlah berkuasa, dan keluarga Greer tidak melindunginya. Madeline Greer sepertinya akan segera celaka. Dylan Hawthorne, kamu begitu setia pada tunanganmu yang parasit dan sekarat. Itu Rosie Hawthorne. Jika dia mengetahui kakak kesayangannya tunduk pada musuhnya, katakan padaku, apa dia akan sangat marah hingga bangkit dari kuburnya? Bagaimana kamu mengenal Rosie? Aku tidak hanya mengenal Rosie Hawthorne, aku juga mengetahui bagaimana tepatnya Avery Greer merencanakan kematiannya langkah demi langkah. Tuan Hawthorne, jangan mempercayainya. Dia sedang membohongimu. Jelaskan padaku. Bagaimana kamu mengenal Rosie? Pernahkah kamu memikirkannya sebelum keluarga Greer menemukanku? Siapa yang terus mengutuk Avery Greer saat menjadi wadahnya? Gadis manis, masih melawan rupanya. Tenang saja. Setelah hari ini, organ tubuhmu akan menjadi milikku. Sialan kau. Orang terkaya itu adalah kakakku. Kami baru saja bertengkar, dan aku kabur dari rumah. Jika dia mengetahui kamu menculikku, dia akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kamu, adik orang terkaya? Adik orang terkaya yang miskin. Buat kebohonganmu lebih masuk akal. Singkirkan dia. Aku menginginkan operasinya malam ini. Iya, Nyonya. Menjauh. Apa kamu mendengar, Tuan Hawthorne? Adik perempuanmu, organnya diambil oleh keluarga Greer dan mati dalam kesakitan. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Adik perempuanmu punya tanda lahir merah di perut kiri. Bentuknya sangat unik. Aku melihat dengan mataku sendiri. Mereka membedah tanda lahir itu. Rosie, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak, aku baru saja mendapatkan teman baru. Dia sangat cantik. Kamu punya teman yang tidak aku kenali? Tentu saja. Tapi, dia agak aneh. Dia selalu memintaku memarahinya. Memarahinya? Iya. Kakak, Avery sebenarnya sangat kasihan. Aku mendengar kakak perempuannya yang lama menghilang akan segera kembali. Dia takut posisinya tergantikan, jadi dia memintaku untuk lebih sering memarahinya. Dia ingin membiasakan diri. Itu taktik yang aneh. Kamu yakin tidak bergaul dengan orang yang salah?
Tidak, aku sudah menemuinya. Dia orang yang hebat. Dia juga tinggal di kota ini. Baik. Kalian semua tidak berguna. Nona muda menghilang seharian, tidak ada yang mencarinya. Apa yang kalian lakukan? Tuan muda, itu karena Nona muda mengatakan ingin menemui teman barunya. Dia takut kami menakutinya. Jadi dia melarang kami mengikutinya. Bodoh. Kalian benar-benar tidak berguna. Cari dia sekarang. Rosie. Rosie mengatakan dia punya teman bernama Avery. Pak Hawthorne, itu tidak benar. Pak Hawthorne, itu tidak benar. Jangan mempercayainya. Dia sedang membohongimu. Dia akan mengatakan apapun untuk menyakitiku, bahkan menceritakan kebohongan apapun. Pak Hawthorne, ini benar-benar omong kosong. Madeline Greer ini, dia sedang sakit. Dia mengalami gangguan jiwa. Apapun yang dia katakan, kamu tidak boleh mempercayainya. Benar, benar. Mengenai Nona Rosie, kami tidak mengetahui apapun. Ini semua ulah gadis ini. Dia sengaja membuat masalah. Aku mendengar Rosie mengatakannya sendiri. Dia memiliki teman baik, Avery Greer. Dia bahkan sering memintanya memarahinya. Avery Greer. Bukankah itu kamu? Ya ampun. Nona tertua keluarga Hawthorne. Dia benar-benar dibunuh oleh Avery Greer. Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya. Keluarga Greer sangat berani. Semua orang di kota mengetahui Dylan Hawthorne sangat menyayangi adiknya. Mereka benar-benar berani menyentuh Rosie. Mereka bilang orang lain dikutuk, bahwa itu sudah sepantasnya. Jika kata-kata itu didengar oleh adiknya, itu akan sangat menyakitkan hati. Pak Hawthorne, hasil penyelidikannya sudah keluar. Penyebab kematian Nona Rosie adalah pengambilan organ tubuh. Dan orang yang mengatur operasinya adalah keluarga Greer. Itu tidak benar. Itu perbuatan ibu dan ayah. Mereka yang menghubungi pihak rumah sakit. Mereka mengatakan organ Rosie sangat cocok. Avery, kamu sendiri yang mengatakannya dengan jelas bahwa kamu membutuhkan organ tubuh. Kamu asal menangkap seseorang saja. Kamu yang menghasut semuanya. Itu perbuatan Caleb. Dia yang menculiknya. Pak Hawthorne, aku benar-benar tidak mengetahui bahwa orang itu adalah adikmu sendiri. Ayah, apa yang kamu katakan? Kita semua membagi uangnya. Kita semua merencanakan ini. Sayang, beraninya kamu menyentuh Rosie. Tunggu, Tuan Hawthorne. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Bersetan dengan kesalahpahamanmu itu. Buktinya sudah sangat jelas. Astaga, kamu berani memukul adikku. Putraku. Tuan Hawthorne, dengarkan penjelasan aku dulu. Kalau begitu, Dylan Hawthorne, bagaimanapun, kamu hanyalah junior. Jika kamu berani menyentuh Rosie, aku tidak akan melepaskanmu. Avery Greer, ternyata kamu juga bisa merasa takut. Tuan Hawthorne, aku mengetahui aku bersalah. Aku sempat kehilangan akal sehat. Aku tidak mengetahui bahwa Rosie adalah adikmu. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan menyentuhnya. Tuan Hawthorne, karena aku pernah menyelamatkanmu. Tolong maafkan aku kali ini. Aku bersedia menebusnya dengan seluruh hidup aku. Bodoh. Madeline Greer, apa maksud perkataanmu itu? Dari mana pengemis sialan ini? Tergeletak di depan pintu rumahku. Sial sekali. Madeline Greer, kamu segera mengurusnya. Hei, apa kamu baik-baik saja? Bangun, hai. Halo, ini layanan darurat.
Seseorang pingsan di sini. Oh, aku berada di jalan Down 18. Oke. Aku bisa menemui kalian. Tahan sebentar, hei. Sial sekali. Bangun, pengemis sialan. Oh. Bukankah ini Dylan Hawthorne dari keluarga Hawthorne? Angel, apakah kamu yang menyelamatkanku? Iya, itu aku. Terima kasih. Kamu mendengarnya? Dylan Hawthorne. Apalagi pembelaanmu? Ternyata Avery Greer yang telah mencuri jasaku. Orang yang sebenarnya menyelamatkanmu adalah aku, Madeline Greer. Tidak. Tuan Hawthorne, aku bisa menjelaskan. Ini bukan seperti kelihatannya. Sayang, apa kamu pikir aku masih mempercayaimu? Pukuli dia. Benar, orang sejahat kamu perlu diberi pelajaran. Tuan Hawthorne, kasihani kami, tolong hentikan. Tolong hentikan, Tuan Hawthorne. Tolong, kami tidak akan mengulanginya lagi. Berhenti. Cukup. Mulai hari ini, keluarga Hawthorne memutuskan hubungan dengan keluarga Greer. Di kota ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan Greer adalah musuh Dylan Hawthorne. Tuan Hawthorne, jangan masukkan kami ke daftar hitam. Kami akan bangkrut jika kamu melakukannya. Tolong, kasihani kami. Pergi sana. Saat kamu menyakiti Rosie, apa kamu memikirkan penderitaannya? Avery, sekarang hanya ada satu cara. Apa itu? Ini semua bermula karena kamu. Kita harus melakukan bagian kita sekarang. Kami harus memutuskan hubungan denganmu sementara. Tanpamu, Tuan Hawthorne tidak akan mencabut investasinya. Ayah. Tidak ada waktu. Percaya padaku. Percaya pada ayahmu. Kami akan membawamu kembali. Tuan Hawthorne, Avery Greer menghasut kami untuk menyakiti Nona Rosie. Dia bahkan mengakui hasil kerja Madeline. Dia tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Greer. Tolong, jangan menarik investasinya. Iya, Tuan Hawthorne, itu benar. Ini semua perbuatan Avery Greer. Avery yang manis itulah yang telah menghasut kami. Kami membuangnya sekarang juga. Dia ada dalam kekuasaanmu. Iya. Benar, Tuan Hawthorne. Itu semua idenya. Dialah yang sudah membunuh Nona Rosie. Iya, Tuan Hawthorne. Dia hanya menginginkan uang dan kekuasaan keluarga Hawthorne. Dia membohongi kami selama ini. Jadi, hanya Avery Greer yang merencanakan semua ini? Iya, itu benar. Benar, Tuan Hawthorne. Semuanya perbuatannya. Kami akan segera membuangnya. Selama kamu merasa senang, lakukan sesukamu padanya. Iya, Tuan Hawthorne. Kamu bisa membawanya sekarang. Entah dia bekerja keras atau mati. Kamu yang menentukannya. Ibu, ayah. Bukankah aku putri kesayangan kalian? Avery, bertahan saja. Selama keluarga kita masih ada, selama keluarga kita selamat, setelah kami keluar, kami pasti akan menyelamatkanmu. Avery, jika kamu tetap di sini, Tuan Hawthorne pasti melepaskan kami. Sesampainya di rumah, jangan khawatir, kami akan segera mengeluarkanmu. Kamu harus mempercayai kami. Itu benar, Avery. Kamu harus penurut. Apapun yang kamu inginkan sebelumnya, ayah selalu mengabulkannya. Kali ini pun percaya padaku. Kami pasti melakukannya. Kami pasti akan menjemputmu. Benar. Itu benar. Keluarga Greer bahkan bersedia memberikan organ putri mereka kepadaku. Kali ini pun mereka pasti menjemputku. Pergi, cepat. Tuan Hawthorne, ini adalah ideku sendiri.
Tolong lepaskan orang tua dan saudaraku. Tuan Hawthorne, melihat caraku menangani ini, apakah kamu merasa puas? Kumohon jangan menarik investasinya. Penyelamatku? Apa ini sudah ditangani dengan benar? Tuan Hawthorne, kamu sepertinya sudah melupakannya. Tadi, orang tua dan kakak-kakakku tidak menunjukkan belas kasihan padaku. Kamu mendengar itu? Penyelamatku belum merasa puas. Kalian masih terlalu lembut pada Avery Greer. Ayah, bukankah aku anak kesayanganmu? Tentu saja tidak. Aku tidak memiliki anak sepertimu. Kamu pembawa sial dan pembuat masalah. Kamu membunuh Nona Rosie, dan sekarang mau menghancurkan keluarga kita. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar anak kurang ajar. Aku seharusnya bisa menjadi nyonya kaya yang hidup tenang. Keserakahanmu itu, yang sudah membunuh Nona Rosie. Aku akan membunuhmu, pembawa sial. Harusnya kami tidak membawamu pulang. Ibu, kita semua melakukannya bersama. Avery, bertahan saja. Ini semua hanya sandiwara saja. Setelah Tuan Hawthorne tenang, dan kamu mendapatkannya kembali, aku akan menjemputmu pulang. Anak tidak tahu malu. Dasar pembawa sial. Terkutuk kamu. Aku akan membunuhmu, pengganggu. Keluargaku hancur gara-gara kamu. Ayah, ibu, kakak, tenang. Tenang. Madeline, lihat. Kami sudah memberikan Avery pelajaran yang pantas dia dapatkan. Apa kamu sudah puas sekarang? Tentu saja. Ayah sudah mengetahuinya. Madeline, kamu memang yang paling bijak. Ayo, ikut ayah pulang. Madeline, putri kesayangan ayah. Kami tahu, kamu tidak akan benar-benar menyalahkan kami. Mari kita pulang. Apa yang ingin kamu makan? Ibu akan memasakkannya untukmu. Ayo. Tuan Hawthorne sangat menghargai gadis ini. Dia pasti akan memberinya banyak hadiah. Jika kita bersikap baik padanya, dia akan menyerahkan semuanya secara alami, dengan sukarela. Orang-orang seperti kalian tidak pantas menjadi keluargaku. Madeline, hentikan omong kosong ini. Kami adalah orang tuamu, dan sekarang kami ingin membawamu pulang. Kita pasti sebuah keluarga. Tepat sekali. Kamu sudah tinggal bersama kami selama ini. Mana mungkin kamu bukan keluarga Greer? Maksudmu? Tinggal di dalam gudangmu? Dan memakan makanan sisa di setiap waktu makan? Menghadapi hukuman keras di saat terburuk? Atau dipukul di saat terbaik? Apa aku benar-benar membutuhkan keluarga seperti kalian? Beraninya kalian memperlakukan penolongku seperti ini. Penolong? Bagaimana kalau? Biarkan mereka pergi. Di sisa hidupku nanti, aku tidak ingin berhubungan dengan mereka. Penolong. Aku sudah buta sebelumnya. Aku tidak hanya mempercayai Avery Greer, wanita jahat itu, tapi aku juga menghinamu dalam segalanya, bahkan memiliki niat jahat kepadamu. Aku, Dylan Hawthorne, berutang nyawa kepadamu. Aku berencana mengambil semua aset atas nama adikku, Rosie Hawthorne, saham dan real estate-nya, lalu memindahkan semuanya kepadamu. Kamu bukan hanya sudah menyelamatkanku, kamu juga membantuku mengungkap kebenaran tentang kematian Rosie. Aku percaya, adikku juga akan menyetujuinya. Penolong, apa kamu bersedia menerimanya? Ya. Bersihkan tempat ini. Pulang sekarang. Aku masih harus menangani beberapa urusan. Ibu, ayah, kapan kalian sampai? Avery, bersabar dulu untuk sekarang. Pergi bersama Tuan Hawthorne sekarang. Setelah bisnis kembali lancar, setelah kita bisa bernapas lega, kami akan menjemputmu kembali. Jaga dirimu baik-baik. Ini sangat kacau. Apa dia pikir bisa kembali? Avery Greer, kami sudah berjasa mengadopsimu. Kami sudah bersikap sangat adil. Kamu sudah menyinggung Tuan Hawthorne, jadi kamu harus menebusnya sendiri. Tuan Hawthorne, silahkan membawanya pergi.
Nona Greer, maaf menakutimu hari ini. Mengenai pengalihan aset ini, asistenku akan segera menghubungimu. Mari mengurus si manis ini dulu. Tuan Hawthorne, ini terasa sakit. Madeline Greer, jangan bersikap sombong. Saat aku memenangkan hati Tuan Hawthorne dan orang tuaku menjemputku, aku akan membalas perbuatanmu. Ibu, ayah, kalian sangat hebat. Dengan menyingkirkannya, akhirnya kita bisa tenang. Avery Greer memang bersalah, tapi kalian juga ikut bersalah. Madeline, tolong aku. Selamatkan keluarga Greer. Berhenti memukulku. Tolong, suruh mereka berhenti. Pria itu, Dylan Hawthorne. Dia mengingkari janjinya. Dia berjanji melepaskan keluarga Greer. Semuanya bohong. Dia tidak hanya memutus semua sumber pendanaan kami, dia juga menjebakku dan memaksaku mengambil pinjaman berbunga tinggi. Aku paham. Lalu, bagaimana aku membantu ibu dan ayah? Madeline, putriku tersayang. Kamulah yang menyelamatkan nyawa Tuan Hawthorne. Jika kamu berbicara dengannya, dia pasti akan melepaskan kita. Karena kamu menyelamatkanku, kamu jangan khawatir. Parasit dari keluarga Greer itu, setelah perlakuan mereka padamu, aku memastikan mereka tidak akan pernah pulih. Ini Oh, ayah, bukannya aku tidak mau membantu? Hanya saja, selama 3 bulan terakhir, aku tidak menghubungi Tuan Hawthorne, dan kami tidak seakrab itu. Jika ingin bantuan Tuan Hawthorne, kita harus menawarkan sesuatu padanya. Apa yang dia inginkan? Ayah, seingatku kita masih punya banyak aset liquid dan real estate kan? Bank seharusnya punya banyak emas juga. Kita tidak bisa melakukannya. Itu tabungan seumur hidup kami. Pemikiranmu sangat sempit. Enya, Madeline, jangan dengarkan ibumu. Aku akan segera mentransfernya padamu. Sertifikat properti dan emasnya. Aku akan segera membawanya. Ayah, aku mengerti. Aku akan menunggumu di rumah. Iya, sempurna. Apa Nona Madeline Greer ada? Kamu menerima kiriman paket. Kamu harus menandatanganinya sendiri. Kiriman paket? Avery Greer. Pergi ke neraka. Avery Greer. Ini semua karenamu. Kamu melakukan ini kepadaku. Apa kamu menyadarinya? Si brengsek Dylan Hawthorne itu. Dia mengurungku di ruang bawah tanah. Dia menamparku. Dia memukulku dengan tongkat. Dia mencambukku. Setiap kali aku melarikan diri, aku tertangkap dan dibawa kembali. Dan kemudian, siksaan itu menjadi semakin mengerikan. Semua ini adalah kesalahanmu. Kesalahanku? Avery Greer? Bagaimana kamu bisa masih sebodoh itu? Apa maksudmu? Apa kamu tidak pernah bertanya-tanya? Kenapa setiap kali kamu kabur, kamu tertangkap? Apa seseorang sudah membocorkannya? Itu tidak mungkin. Aku hanya menghubungi ayah dan ibu. Mereka tidak akan pernah mengkhianatiku. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Demi keuntungan, mereka bahkan menggunakanku, putrinya sendiri, sebagai bidak. Belum lagi, kamu hanya anak angkat yang dibuang Tuan Hawthorne. Itu tidak benar. Kamu berbohong. Jangan mencoba mengadu domba aku dan orang tuaku. Baik,
Entah aku berbohong atau tidak, dengarkan saja sendiri, dan kamu akan melihatnya. Madeline, kamu akhirnya sadar juga. Ayah sudah mengetahuinya. Kamu selalu menuruti kami. Madeline, ibu juga mengetahuinya. Ibu tahu kamu tidak meninggalkan kami. Kamu pasti merasa haus. Minum air ini dulu. Madeline, lihat. Kamu sudah meminum airnya. Mengenai Tuan Hawthorne. Ayah sudah berbicara dengannya. Dia mengatakan dia akan membantu kalian semua. Tapi, Ibu, Ayah, kalian berdua, kenapa tidak bertanya pada Avery? Bukankah dia di rumah Dylan Hawthorne? Dia hanyalah pembawa sial. Membawanya pulang kembali hanyalah sebuah tipuan saja. Sekarang wajahnya sudah hancur, dan Tuan Hawthorne tidak menginginkannya lagi. Apa gunanya membawanya pulang? Tepat sekali. Dia hanyalah seorang anak angkat. Dia mengira dirinya sangat spesial. Dia benar-benar berpikir, kami akan membawanya ke keluarga Greer. Hanya dalam mimpinya. Kesayangan kami hanyalah putri kandung kami, yaitu kamu, Madeline. Kalau bukan karena sistem yang dia miliki, menjadi cantik karena dihina, dan bermanfaat bagi kami, kalau tidak, siapa yang akan memedulikannya? Sekarang sistem itu tidak berguna, dan wajahnya juga hancur. Bagi kami sekarang, dia hanyalah sampah saja. Kenapa membahas pecundang itu? Mungkin saja, dia sudah dikubur di halaman belakang Tuan Hawthorne. Sangat menjijikan. Adikku tersayang, apa kamu mendengarnya dengan jelas? Jadi ternyata kamu tidak berniat membawaku pulang. Avery, kamu. Sedang apa kamu di sini? Bukannya kamu harus di rumah Hawthorne? Kembali sekarang juga. Tuan Hawthorne akan marah. Ini masalahmu sendiri. Jangan melibatkan seluruh keluarga dalam hal ini. Segera kembali sekarang. Aku akan menelepon Tuan Hawthorne sekarang juga. Kakak, Dylan Hawthorne bearing sakit. Dia akan membunuhku. Dasar bodoh. Lebih baik kamu mati, daripada seluruh keluarga ikut mati bersamamu. Jadi selama ini aku bodoh. Aku masih memiliki harapan. Percaya kamu benar-benar membawaku pulang. Apalagi yang kamu harapkan? Kamu itu orang asing. Tidak punya uang dan tidak punya koneksi. Kenapa harus tetap di keluarga Greer? Kami membesarkanmu 10 tahun lebih. Itu sudah sangat cukup. Jika kamu tahu budi, kembali ke Tuan Hawthorne sekarang. Memohon seperti anjing padanya. Agar dia tidak mengejar keluarga kita. Sungguh menyusahkan. Kamu membohongiku, memanfaatkanku, dan sekarang membuangku seperti sampah. Kamu tidak pernah menyayangiku. Kenapa kepalaku pusing? Air minumku. Apa rasanya enak? Kamu,
Kamu memasukkan sesuatu ke minumanku. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Di kehidupanku yang lalu, kamu memanfaatkanku habis-habisan. Aku memberikan segalanya, tapi aku mati mengenaskan. Di kehidupan ini, aku tidak akan melepaskan kalian. Terlahir kembali? Kamu terlahir kembali? Pantas saja. Kamu, dasar anak brengsek. Kamu ingin membunuh orang tuamu sendiri? Apa kamu tidak takut karma? Siapa bilang aku akan melakukannya sendiri? Terlahir kembali. Jadi kamu sudah terlahir kembali. Jadi ternyata aku sudah kalah. Adikku tersayang, sekarang kamu mengetahui siapa yang telah menghancurkanmu. Avery. Ini ayah. Tolong, jangan lakukan ini. Mulai sekarang, kami pasti akan menjagamu. Avery, jangan. Ibu paling menyayangimu. Tolong aku. Madeline Greer, tolong aku. Ibu, ayah, kakak, dalam kehidupan ini, jangan pernah bertemu lagi. Nona Greer, aku minta maaf. Tuan Hawthorne akan segera datang. Kami akan mengurus segalanya. Kami tidak membiarkannya mengganggu hidupmu. Bawa dia pergi. Nona Greer, Nona Greer. Nona Greer, kamu baik-baik saja, Nona Greer? Penyelamatku, aku meminta maaf. Salahku karena tidak mengawasi Avery Greer, hingga membuatmu terluka. Kata dokter, kamu hanya kelelahan. Kamu hanya perlu beristirahat. Hari ini, sidang pembunuhan mantan ketua grup Greer, Tuan Greer, dan keluarganya, telah resmi dimulai. Berdasarkan penyelidikan, pembunuhnya anak angkat keluarga Greer, Avery Greer. Hukumannya diperkirakan minimal 10 tahun. Penyelamatku, aku akan mengurus ini. Ini tidak akan melibatkan dirimu. Baik. Kalau begitu, silakan beristirahat. Aku akan berangkat sekarang. Semua aset yang kamu berikan kepada badan amal. Ada orang yang lebih membutuhkannya. Aku mengerti. Semua ini akhirnya telah berakhir.